Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning to all my students. Okay, today we are going to continue our lesson. Ya, jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita kelas 2, pelajaran bahasa Inggris dengan buku Hello Jakarta kita. Okay, open your book, page 97, lesson 12. Watch out for fire ya. Hari ini kita akan belajar tentang kebakaran ya. Dibuka bukunya halaman 98. Oke, sudah. Nih, lihat. Oke. Watch out for fire ya. Hati-hati dengan api. Oke, seperti itu ya. You will learn, kalian akan belajar tentang imperative sentences and the simple present tense ya. Jadi di bab ini, di bab 12 ini, kalian akan belajar imperative sentence. Apa sih imperative sentence itu? Imperative sentence itu adalah kalimat dalam bahasa Inggris yang bisa berupa kalimat perintah, kalimat anjuran, kalimat larangan, dan lain-lain. Nah, biasanya imperative sentence itu ditandai dengan adanya tanda seru di akhir kalimat. Ntar kita lihat ya contohnya. Oke, kita langsung saja. Lihat, look at the picture and answer the following questions. What is happening in the picture? Apakah yang sedang terjadi dalam gambar? What should we do and not do when there is a fire? Apa yang harus dan tidak harus kita lakukan ketika ada kebakaran? Oke, kita lihat dulu halaman 98. Halaman 98 we have candle ya, ini lilin. Firefighter, ini adalah pemadam kebakaran. Fire alarm ya, alarm kebakaran. Stairs, tangga darurat. Flame, api. Lighter ya, correct. Kita punya emergency exit door ya, pintu emergency. Fire extinguisher ya, pemadam kebakaran. Ada juga emergency exit sign ya, rambu pintu keluar emergency. Oke, kita lihat nih, in case of fire what should we do. Nah, di dalam musibah kebakaran, apa yang harus kita lakukan? Don't use lift ya, kita tidak boleh menggunakan lift. Use a fire extinguisher ya, gunakanlah ini namanya pemadam kebakaran ya, seperti ini yang sering kita lihat di mall-mall. Atau yang harus dilakukan adalah call the emergency services ya, kita disuruh untuk memanggil atau menelepon panggilan darurat ya. Jadi kita harus tahu ya nomor panggilan darurat, nomor telepon emergency kebakaran, ambulan ya, itu seenggaknya ada di handphone kita, seperti itu ya. Nah, lihat ini ada don't use lift, inilah kalimat larangan ya. Nah, ini adalah contoh dari kalimat imperatif. Ini kalimat perintah, use a fire extinguisher, gunakanlah pemadam kebakaran. Call the emergency services ya, kita disuruh telepon darurat. Nah, dari 3 kalimat ini adalah contoh dari kalimat imperatif ya, seperti itu. Oke, let's move to the next page. Nah, ini tugasnya ya. Use, gunakan apa? Use handphone atau use your handphone. Call the teleponlah firefighter ya. Sound the fire alarm ya. Ini kalian kerjakan ya, dari nomor 1 sampai nomor 6. Oke.
Ya, ini 1-6 kalian kerjakan sendiri ya. Oke, kemudian kita pindah lagi ke halaman selanjutnya. Halaman 103. Oke nih. Look at the picture and watch them with the sentences. Match them with the sentences ya. Lihatlah ke gambar dan cocokkanlah dengan kalimat-kalimatnya. Oke. Don't use leave, tarik garis ke sini ya. Kemudian sound the fire alarm, tarik garis ke sini, and the last use the stairs ya. Jadi kalau kebakaran kita harus menggunakan tangga, nggak boleh menggunakan lift yang tarik garis ke sini. Oke, in case of fire, what should we do? Circle the right instruction ya. Dalam musibah kebakaran, apa yang harus kita lakukan? Lingkarilah instruksi yang benar. Oke, contoh misalkan an emergency exit ya. Pintu keluar darurat. Use or don't use. Gunakan atau jangan gunakan ya. Use. Oke. The emergency services. Call or don't call. Telepon atau jangan telepon. Iya, call. Berarti lingkari call ya. Nomor 3. Children to play around fire. Nah, anak-anak bermain di sekitar api. Allow, bolehkan atau don't allow, atau jangan boleh. Iya, ini ya, don't allow children to play around the fire. Ini dilingkarin ya. Nah, ini kalian kerjakan sampai nomor 7. Oke. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Halaman, nih lihat nih, read the following story. Yuki, let's go to the mall. I am going to buy you a toy as your birthday present. Ya, Yuki, ayo kita pergi ke mall. Saya akan membelikan kamu mainan sebagai hadiah ulang tahun. Really? Benar. Thank you, Daddy. Terima kasih, Ayah. Daddy, look, everybody is running. What do you think has happened? Fire, fire. Lihat, Ayah. Semuanya berlarian. Apa menurut kamu apa yang sedang terjadi? Call the emergency services, ya. Telepon darurat, ya. Don't use lift, use the emergency exit, ya. Jangan gunakan lift, gunakanlah pintu darurat. Thank God we are safe. Terima kasih Tuhan, kita semua selamat. Nah, ini salah satu contoh kejadian di dalam mall ketika kebakaran. Oke. The last page of this lesson ya. Halaman terakhir dari pembelajaran ini, lihat nih. Read the story in activity H and choose whether the following statement are true or false. Oke. Bacalah cerita di bagian H, kemudian pilihlah dari segmen di bawah ini benar atau salah. Oke. Yuki want to buy an airplane. Yuki mau membeli sebuah pesawat. True or false? Iya, false. In case of fire, use lift ya. Ketika musibah kebakaran, gunakanlah lift. Iya, false lagi, salah lagi ya. Nomor 1 false, nomor 2 false. In case of fire, use an emergency exit. Dalam musibah kebakaran, gunakanlah pintu keluar darurat. True ya, benar. In case of fire, don't call the emergency services ya. Dalam musibah kebakaran, ya janganlah menelepon panggilan darurat. Ya false ya, berarti 1, 2, dan 4 itu false. Yang benar hanya yang nomor 3. Ini kalian ingkari ya. Nah, jadi untuk tugasnya hari ini adalah tadi yang bagian G ya. Yang bagian G, kemudian yang bagian D ya. Berarti D dan G saja tugasnya ya. Bagian G dan bagian yang D. Oke. Ini semua tugasnya 2 dikumpulkan di Google Classroom kalian. Oke, thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.